Nah, jadi pelajarannya hari ini, siapa tahu kondisimu yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena kamu sedang diajari supaya betul-betul mengenal kuasanya tadi, supaya bukan katanya tetapi kamu mengalami gitu. Tadi anak kecil tadi mengalami dengan bapaknya, nggak sekali dua kali mengalami itu. Maka ketika wartawan tanya, kenapa kamu berani nak? Ya, karena aku mengenal dia. Aku sangat dekat dengan dia. Dan aku sudah berkali-kali bersama dia. Karena dia adalah bapakku. Nah, jadi apapun yang datang dari luar dalam hidupmu, itu di luar kendalimu. Maka diterima aja. Apapun yang datang dari luar, itu di luar kontrolmu, di luar kendalimu. Tapi ada satu hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu apa? Jadi yang datang dari luar itu di luar kendalimu tuh. Tapi dalam hidup ini ada satu hal yang bisa kamu kendalikan. Apa? Apa? Respon. Ya, prasangka boleh, respon boleh, ya, pikiran boleh, ya. Maka apapun yang dari luar itu tidak bisa kamu kendalikan, tetapi kamu bisa mengendalikan responmu, ya, terhadap kejadian itu. Jadi ketika itu hilang pun, tinggal kamu merespon, Tuhan terima kasih, kalau ini lepas dari aku Tuhan, berarti ini bukan porsiku. Ya, ternyata Tuhan telah sediakan porsi yang jauh lebih besar, lebih baik dari yang sekarang ini. Ya. Maka karena saya mengenal dia, saya mengenal kasihnya, kuasanya, maka di dalam hidup kami, Bapak sekalian, saya dengan Bu Niko, ya, kami dijauhkan dari rasa takut dan khawatir. Karena kami punya hubungan baik, kami mengenal, kami intim. Ya. Maka kami pun, karena kami mengenal dia yang besar tadi, kami juga melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Melakukan hal-hal yang besar. Melakukan mimpi-mimpi yang besar. Karena kami tidak hanya sekedar tahu, tetapi kami mengenal, bahkan sangat intim, kan? Maka hari ini Bapak sekalian, ya, kenali dia, jangan hanya sebatas tahu. Dia yang betul-betul sanggup, dia yang betul-betul maha kuasa. Kayak yang ditinggalkan pasanganmu, yang ditinggalkan suamimu, tinggalkan istrimu, ya. Apapun yang dari luar kamu tidak bisa mengontrol, kamu gak bisa mengendalikan. Yang kamu bisa kendalikan adalah responmu terhadap hal itu. Tinggal ucapkan terima kasih, Tuhan terima kasih, ternyata yang kemarin bukan pasangan terbaikku, tetapi aku yakin ketika dia pergi, tidak lama lagi aku mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Bapak sekalian, saya selalu mengasumsikan Tuhan semesta alam ini, ya, saya seperti ngobrol dengan Bapak gitu. Ngobrol dengan Bapak. Bahkan ketika kami dialog, kami komunikasi, dia pun panggil saya dengan mesra gitu. Ketika di Papua dulu, ya, orang Papua yang demo-demo itu, dia juga ngomong, "Nah, itu bagianku, itu urusanku. Aku yang mengurus, itu bukan bagianmu. Kamu gak usah membalas, karena aku ada di sana. Karena pembalasan adalah hakku. Itu urusanku. Kamu lakukan bagianmu." Maka apa yang saya katakan, lakukan bagianmu, dan semesta akan melakukan bagiannya. Jadi Tuhan semesta itu kalau panggil saya, Nang, gitu lah. Pengen tak dipanggil Nang sama Tuhan? Nah, Nang, ya. Atau Nduk, gitu kan. Nah, dan saya mengenal suaranya, ya, saya mengenal suaranya. Seperti di Bali, ya, yang kemarin saya cerita itu sama, ketika Tuhan mengirimkan pesan, Nang, sampaikan kepada umatku, ya,
Untuk waktu biar aku yang menentukan, bukan kalian. Nah, di pagi hari juga gitu, ketika saya sedang komunikasi ya, tentang perusahaan, tentang yang lain, Nang, biar aku yang menyelesaikan. Nang, biar urusannya dengan aku. Itu bagianku, bukan bagianmu. Ketika ada salah satu direksi saya yang jalannya kurang pas, ya Tuhan ngomong, Nang, urusannya biar dengan aku. Tugasmu saat ini bagaimana kamu mendampingi banyak orang. Yang urusan-urusan itu bagianku, kamu gak usah mikir. Biar aku yang menyelesaikan. Kira-kira nyaman nggak kalau punya bapak seperti itu? Nyaman, Pak sekalian. Maka setiap hari saya selalu, Nang, tugasmu mendampingi banyak orang. Untuk yang ini, untuk yang seperti ini, tugasku, itu urusanku. Nanti biar mereka yang berurusan dengan aku. Gitu loh, Pak sekalian. Nah, seringkali sadar nggak kamu kalau pengen sesuatu atau berharap sesuatu, kamu udah mendikte harus pakai seperti ini. Nah, seringkali yang membuat Anda stres tadi, bagiannya Tuhan kamu ambil alih, kamu pikirkan, bahkan kamu dikte gitu kan. Saya mau penyelesaiannya seperti ini Tuhan, ya kan. Nah, itu kan karepmu kan, gitu kan. Nah, Tuhan ngomong, kalau kamu pengen seperti itu penyelesaiannya, yaudah, kamu lakukan dengan caramu, bukan caraku kan gitu. Oke, sekarang tadi yang dengan banyak beban tadi, mau pakai caramu atau mau pakai cara Tuhan? Yang selama ini belum ada kelimpahan, masih tetap mau pakai caramu atau pakai cara Tuhan? Ya, cara Tuhan ya. Mas Jem itu sering ngomong itu. Selama ini Anda udah pakai cara Anda puluhan tahun, kan nggak membuat kehidupan Anda menjadi baik. Ya kan, yang datang awal-awalnya kan udah pakai caramu udah puluhan tahun, tetapi tidak membuat kehidupanmu menjadi baik. Maka sekarang gantian ya, pakai cara kami, ya, pakai cara kami yang sudah terbukti ya. Tadi membuat kelimpahan banyak orang. Ya Tuhan tadi ngomong, yaudah kalau kamu memaksakan pakai cara itu ya silakan, kamu pakai caramu nak. Ya, silahkan pakai caramu. Aku tak diam dulu, aku tak melihat kamu nak. Nah, Tuhan itu Tuhan yang demokratis. Jadi mau lihat anaknya berusaha dengan caranya sendiri, Tuhan lihat aja. Tetapi dia sabar menunggu dengan kasih sayang. Nanti ketika kamu sudah mentok anakku, ketika kamu sudah mentok pakai caramu, silahkan datang kepadaku nak. Tanganku tetap terbuka. Ya, aku sanggup menerimamu kembali. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah menambahkan hukuman kepadamu nak, karena aku ini kasih adanya. Tetapi karena kamu memaksakan pakai caramu, silahkan pakai caramu nak. Nah, seringkali banyak orang selalu memaksakan pakai caranya. Maka ikuti tahapan-tahapan yang sudah kita ajarkan, dan pasti hasilnya membawa kebaikan di dalam kehidupan Anda semuanya. Nah, itu Tuhan yang demokratis itu. Nah, saya pun dulu juga udah sering belajar seperti itu. Ketika saya memaksakan pakai caraku, ya Tuhan pun diam saja. Oke Nang, kalau kamu mau pakai caramu ya silakan. Silahkan pakai caramu dulu. Tetapi kalau caramu sudah mentok, nah, silahkan datang kepadaku. Tanganku terbuka untukmu. Dan aku sanggup mengubahkan apa yang kamu namakan masalah tadi menjadi kebaikan. Oke, bagi yang rumahnya mau ditabang, ya, mau hilang, kalau masih mau disita itu belum tentu hilang, tapi kita ini sudah ketakutan gitu loh. Karena banyak orang rumahnya udah coba dihilang berkali-kali, tapi tetap aja nggak laku gitu. Nah, misalnya lagi, Pak, ini sudah ada pemenangnya, gitu kan? Udah dihilang dan ada pemenangnya. Kenapa Anda tidak berpikir, Tuhan, kalau ini lepas Tuhan, kalau terpaksa ini lepas Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang sangat kaya.
ya, engkau pasti sanggup menyediakan yang jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Kira-kira sanggup nggak Tuhan menyediakan yang lebih baik? Ya, sangat sanggup. Tapi ketika Anda nyaman tadi, justru segera dapat jawaban. Ya kan, ada di Solo yang dulu yang tak ceritakan ya, yang Wida itu, yang ketika ketemu saya, rumahnya sudah mau dieksekusi Bank Mandiri dan itu sudah berkali-kali dilelang tapi nggak pernah laku. Tapi begitu ketemu kami dan pakai cara kami, ya, dalam waktu 1 tahun, ya, 8,5 miliar selesai. Karena saya sudah mengalami dengan Bu Niko ya waktu pilihan rumah dulu. Tapi saya sudah sampaikan dengan Bu Niko, ya, rumah kita jual dan aku berjanji nanti aku akan belikan rumah yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang sekarang ini. Ya karena apa? Saya mengenal Tuhan yang dasar tadi, mengenal Tuhan yang besar tadi kan itu. Nah, dan terjadi. Jadi ketika sudah ada yang lepas pun tinggal kamu cipta, Tuhan terima kasih. Kalau ini lepas dari aku Tuhan, aku yakin bahwa Tuhan telah menyediakan gantinya yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang sekarang ini. Ketika responmu baik, ya, ketika responmu baik, hasilnya nanti pasti baik. Nah, seringkali banyak orang itu ketika ada sesuatu yang pergi dari dirinya, responnya apa biasanya? Ya, selalu menjadi saksi korban. Aku yang disolimi, aku yang disakiti, aku yang dikhianati, aku yang dipecundangi, aku yang diselingkuhi, kan? Itu kan saksi korban namanya. Berarti reaksimu salah ini. Gitu. Ketika kamu memposisikan diri sebagai saksi korban, ya udah kehidupannya semakin gak enak. Ya, ini nggak akan mendapat kebaikan-kebaikan itu. Ketika kamu merespon dengan cara yang salah, yaudah hasilnya nanti pasti salah. Nah, jadi respon ini penting ya. Yang dari luar itu nggak penting. Apapun yang dari luar itu di luar kendalimu. Tetapi ada satu hal yang kamu bisa kendalikan, yaitu responmu. Dan dari respon tadi, itulah iman gitu loh. Dan pasti akan terjadi, ya. Maka banyak orang ketika mendapat sesuatu yang datang dari luar tadi kelihatan buruk dan responnya buruk, justru kehidupannya semakin buruk. Bahkan ada yang sampai bunuh diri itu kan apa? Karena dia merespon dengan cara yang salah, ya. Dia merespon dengan cara yang buruk tadi.